Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, baru-baru ini melakukan koordinasi dengan pengurus PII Semarang. Dalam kunjungannya, ia berpesan agar para insinyur tetap profesional dan selalu memberi manfaat bagi masyarakat dan negara. Pertemuan antara PII Pusat dengan pengurus cabang PII Kota Semarang di kampus Politeknik Pekerjaan Umum yang berlangsung Kamis lalu menjadi sebuah pacuan baru untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Acara itu turut dihadiri sejumlah tokoh antara lain Penasihat PII Pusat, Insinyur Sarsoyo IPU, Sekjen PII Pusat, Insinyur Bambang Guritno MSc MPA IPU APEK Engineer, Ketua Dewan Penasihat Cabang PII Semarang, Insinyur Brawijaya SEM Engineer IE MSCE PhD, dan Ketua PII Kota Semarang Dr. Supari STMT IPM yang juga Rektor USM. Kehadiran Ketua Umum PII menjadi langkah awal Ketua Pengurus Cabang PII Kota Semarang Dr. Supari STMT IPM. Menurutnya arahan ini penting dan menjadi patokan dalam menjalankan 7 program kerja pengurus PII Semarang di bawah kepemimpinannya. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia atau PII Pusat Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga MSc menyatakan agar para insinyur selalu meningkatkan profesionalitasnya. Baginya, suatu negara menjadi maju tidak lepas kaitannya dari kontribusi seorang insinyur. Untuk meningkatkan profesionalisme, selalu menjaga keahliannya dan meningkatkan. Kedua, memberikan kontribusi dan pemikiran untuk bangsa dan negara ini. USM bersolawat kembali digelar. Acara yang diperkirakan akan dihadiri ribuan jamaah itu rencananya akan dihelat pada Sabtu 28 September 2024. Gelaran Akbar USM bersolawat kembali digelar. Acara yang menjadi momen untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu rencananya akan digelar di halaman GOR USM pada Sabtu 28 September mendatang. Rektor USM Dr. Supari STMT turut berharap lewat kegiatan ini dapat menambah rasa cinta pada Rasulullah Muhammad SAW dan juga membentuk generasi yang cerdas, bermoral, dan berprestasi. Mengusung tema dengan hati membentuk generasi yang cerdas, bermoral, dan berprestasi, ini akan dihadiri Al-Habib Ali Zainal Abidin Azegaf, Kiai Haji Munif Zuhri, Al-Habib Muhammad bin Farid Al-Mutohar, Dr. Kiai Haji M.In Amuzaidin MA, dan grup Hadroh Az-Zahir dari Pekalongan. Menurut Ketua Panitia USM Bersolawat Saiful Hadi Mkom, kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan menyambut 3.540 mahasiswa baru yang pada awal September lalu mengikuti kegiatan pengenalan akademik dan kegiatan mahasiswa atau PAKEM. Diperkirakan ribuan jamaah akan hadir memadati lingkungan kampus USM. Universitas Brawijaya untuk ketiga kalinya kembali dipercaya sebagai perguruan tinggi pengelola program Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka tahun 2024. Program AWMM 2024 ini resmi dibuka pada hari Senin kemarin oleh Wakil Rektor 3 Universitas Brawijaya Setiawan Nurjaya Sakti. Pada program yang berada di Kampus Biru ini diikuti oleh 30 perguruan tinggi dari berbagai daerah yang akan berlangsung selama 1 semester. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wirausaha, dan Alumni Universitas Brawijaya, Setiawan Nurjaya Sakti resmi membuka program Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka tahun 2024. Tahun ini Kampus Biru kembali dipercaya oleh Belmawa untuk mengelola program AWMM untuk ketiga kalinya. Dalam jumpa persnya, Setiawan mengucapkan syukur atas kepercayaan dari Belmawa Pusat kepada Universitas Brawijaya dalam program AWMM 2024. Program ini akan bertujuan untuk mencetak mahasiswa menjadi wirausaha dalam berbagai bidang dengan didampingi oleh tenaga ahli yang kompeten. AWMM tahun 2024 di Universitas Brawijaya diikuti oleh delegasi dari 30 perguruan tinggi lain sehingga hal ini menjadi atensi dari Universitas Brawijaya untuk mensukseskannya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada tahun ini
untuk ketiga kalinya Universitas Brawijaya mendapatkan kembali kesempatan untuk menyelenggarakan program wirausaha, Akademi Wirausaha Merdeka. Kepercayaan itu diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini adalah Belmawa, dalam hal ini adalah BMK Pusat. Ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat patut kita apresiasi dan tentunya harus kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab, karena di program ini Universitas Brawijaya tidak hanya diberikan amanah untuk memberikan kesempatan wirausaha bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Brawijaya saja, melainkan juga mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi lainnya. 30 perguruan tinggi jumlahnya. Insya Allah kami akan menyelenggarakan itu dengan sebaik. Kegiatan Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka ini akan berlangsung selama 1 semester dengan berbagai program pelatihan, pendampingan, kurasi, hingga ekspo dari para peserta. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk USM TV. Gugatan ganti kerugian imaterial semakin banyak dilayangkan dalam berbagai kasus perbuatan melawan hukum ataupun wan prestasi. Belum adanya aturan yang mengatur akan hal tersebut, peneliti Unpad Dr. Rai Mantili membuat parameter hakim dalam putusan gugatan kerugian imaterial. Berikut laporan tim Divia Unpad TV untuk USM TV. Belum adanya aturan mengenai aturan ganti rugi imaterial. Peneliti hukum Unpad Rai Mantili SHMH hadirkan parameter hakim dalam memutuskan gugatan ganti kerugian imaterial pada perkara melawan hukum dan wan prestasi. Penelitian ini kemudian diseminasikan melalui program Hard Talk yang dipersembahkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat. Rai Mantili menyebut melalui penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan ganti kerugian imaterial. Gitu. Jadi saya melihat bahwa ini banyak nih gitu ya orang-orang mengajukan ganti kerugian imaterial tapi aturannya belum ada gitu. Jadi simpel dari penelitian ini memang diperlukan gitu ya bahwa harus ada aturan gitu mengenai ganti kerugian imaterial terutama untuk hakim nanti yang akan memeriksa perkara tersebut gitu ya. Jadi jangan hanya asal mengabulkan tuntutan ganti kerugian imaterial ini tanpa adanya pembuktian yang benar gitu. Dari suatu ganti kerugian imaterial ini pasti banyak beberapa faktor yang harus diperhatikan, terutama dari sisi psikologis gitu ya, pihak yang dirugikannya dan dari pengaturan ganti kerugiannya gitu. Jadi diharapkan sih memang untuk selanjutnya nanti ada penelitian dengan Fakultas Psikologi dan Ekonomi gitu ya. Jadi psikologi ini melihat dari keadaan si korbannya dan dari penghitungan dan sebagainya dari Fakultas Ekonominya. Ini harus ada gitu aturan ini melihat dari perbandingan di negara lain ini juga sudah diatur gitu. Tapi kan kita tidak bisa mengambil aturan dari negara lain kita adopsi di Indonesia kalau memang belum ada aturannya di Indonesia. Gitu. Tapi bisa menjadi suatu pedoman gitu ya bagi hakim untuk memutuskan ganti kerugian imaterial ini dapat dikabulkan atau tidak dengan perbandingan di negara lain mungkin gitu ya. Atau dari negara lain misalnya dia melakukan pembuktiannya bahwa memang benar orang ini telah mengalami suatu kerugian imaterial berdasarkan apa saja. Nah ini bisa menjadi pedoman gitu ya bagi hakim untuk memeriksa perkara selanjutnya. Belum adanya landasan aturan apapun berkaitan dengan kerugian imaterial ini mengakibatkan hakim selalu kesulitan membuktikan kerugian imaterial yang diajukan oleh penggugat. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk USM TV. Pemirsa, Badan Kontak Majelis Taklim Unit Universitas Hasanuddin mengajak Sivitas Akademika untuk meneladani akhlak Rasulullah sebagai bakal pribadi yang unggul. Usai mendengarkan siraman rohani, anggota BKMT pun tidak ketinggalan momen untuk bersama-sama menikmati Soko Maulid.
Bertempat di Aula LP MPP Universitas Hasanuddin pada Selasa 17 September 2024, Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Unit Universitas Hasanuddin memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Universitas Hasanuddin, Profesor Insinyur Sumbangan Baja MPhil PhD, yang menekankan pentingnya meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW untuk membentuk pribadi yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menghadirkan Ustadz Kyai Haji Sudirman SAG yang menyampaikan ceramah Maulid. Ia membahas berbagai aspek akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan bagaimana akhlak tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pribadi yang unggul. Jadi hari ini BKMT Universitas Hasanuddin melaksanakan suatu acara yang sangat penting, yaitu acara pengajian yang cukup rutin dilakukan. Tapi hari ini sangat spesial karena bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan saya lihat temanya cukup bagus. Temanya itu adalah bagaimana meneladani Rasulullah SAW. Dan kemudian tadi ada ceramah dari Kiai Haji Sudirman SAG, sangat bagus sekali, memberikan motivasi yang baik sekali untuk ibu-ibu dan seluruh warga UNAS. Tapi spesialnya hari ini BKMT ini adalah beranggotakan seluruhnya ibu-ibu dan mereka sangat kompak, sehingga hari ini saya rasa sangat spesial dan mereka juga menggunakan seragam yang sama. Profesor Sumbangan Baja berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti di sini dan akan tetap berlanjut untuk tetap dilaksanakan ke depannya dengan lebih baik lagi. Tak hanya itu, pengajian ini juga dihadiri oleh anggota dari BKMT Unhas dari berbagai fakultas dan dari berbagai unit-unit kerja yang ada di Unhas. Peringatan Maulid diakhiri dengan makan bersama soko Maulid dan foto bersama. Dalam rangka meningkatkan kesehatan karyawan, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwodadi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Grobogan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan di Aula Kantor Perhutani KPH Purwodadi. Pemeriksaan kesehatan karyawan perhutani ini diikuti oleh 176 orang dan pada hari ini Selasa pagi mereka secara rutin melakukan pengecekan kondisi mereka. Pada pemeriksaan kesehatan ini setiap karyawan diambil sampel darahnya dan untuk dicek kadar gula darah, kolesterol, asam urat, dan trigliserida. Diharapkan dengan mengetahui lebih dini kondisi kesehatannya, masing-masing karyawan dapat mengantisipasi dan mengobati masalah kesehatannya. Hari ini kami dari Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas Purwodadi 1 mengadakan kegiatan pemeriksaan cek kesehatan untuk karyawan dan karyawati perhutani. Cek pemeriksaan gula darah, terus tekanan darah, kolesterol dan juga asam urat. Terus yang kami kerahkan di sini sebanyak 7 orang, 7 orang untuk pelaksanaan kegiatan ini. Dari Dinas Kesehatan 4 orang, dari Puskesmas Purwodadi 3 orang. Sudah rutin dilaksanakan di perhutani sini sudah 3 kali ini. Sudah 3 kali ini. Pertama dengan bekerjasama dengan Balkes Mas Pati, Balai Kesehatan Masyarakat Pati, kemudian dilanjutkan dari kami sendiri gitu. Misalnya bisa langsung diketahui karena cek ini adalah cek yang bersifat cepat ya. Saat itu juga hasilnya langsung diketahui. Ya. Karena penyakit tidak menular itu ya Pak ya ceknya ya Pak? Terutama untuk penyakit tidak menular, cek gula darah adalah untuk mengetahui kadar gula darah dalam tubuh yang berkaitan dengan penyakit gula atau diabetes mellitus yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Administrator KPH Purwodadi Untoro mengatakan mengapresiasi program ini karena karyawan menjadi tahu bagaimana kondisi kesehatan yang sebenarnya meskipun selama ini merasa bugar dan tidak mengalami masalah. Hari ini kegiatan monitoring dan check up kesehatan bagi karyawan-karyawati Perhutani KPH Purwodadi kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Yang dilakukan pada saat ini untuk karyawan sendiri Pak? In total karyawan yang hadir ada 176, terdiri dari laki-laki dan 165, 11 karyawan perempuan. Untuk temukan hari ini masih proses Pak, jadi proses nanti mungkin baru siang baru ketahuan berapa jumlah yang
kolesterolnya tinggi, kemudian gula darahnya tinggi maupun asam uratnya yang tinggi. Yang kalau menurut data tahun lalu, ini tercatat di tahun 2023 itu yang dari 176 itu yang gula darahnya itu yang di atas normal ada 6 orang. Kemudian kolesterol yang di atas normal ada 5 orang. Kemudian satu lagi asam urat yang di atas normal ada sekitar 4 orang. Sedemikian normal. Pak, data tahun ini yang usianya di atas berapa yang rawan itu, Pak? Dari 176 itu yang usianya di atas 50 sekitar 90 orang. Ya. Yang antara 40 sampai 49 itu tadi 46 sama sekitar 57. Sisanya 37 adalah karyawan yang usia di bawah 40. Kegiatan ini sudah dilakukan berapa kali, Pak? Ini sudah yang ketiga kali. Tiap tahun kita lakukan bekerjasama dengan dinas kesehatan. Harapannya, Pak? Harapannya dengan adanya pemeriksaan ini kita bisa ketahui kondisi kesehatan dari karyawan-karyawati sehingga bisa mencegah penyakit yang lebih berbahaya di kemudian. Dengan mengetahui hasil dari pemeriksaan kesehatan masing-masing, diharapkan karyawan bisa mencegah dan menanggulangi penyakit sedini mungkin, serta ke depan mau menerapkan gaya hidup sehat sehingga kinerja ikut meningkat. Pemirsa, sebuah perusahaan di California mengembangkan teknologi pendinginan baru dengan memanfaatkan lapisan film radiatif. Dengan menyalurkan panas ke antariksa, lapisan film ini bisa menurunkan suhu hingga hampir 5 derajat Celcius sehingga membantu mendinginkan benda yang dilingkupinya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tampak seperti panel surya, tapi sistem yang dipasang di atap pertokoan ini bekerja dengan cara sangat berbeda. Dengan mengirim panas ke luar angkasa, peralatan ini membantu mendinginkan toko di bawahnya. Teknologi ini memanfaatkan pendinginan radiatif, sebuah fenomena alam yang tidak memerlukan input energi tambahan. Pada siang hari, sebagian besar panas matahari diserap oleh benda-benda di bumi dan atmosfer. Namun sebagian panas dalam rentang inframerah masih ada yang lolos, seperti keluar lewat jendela sempit ke antariksa yang dingin. Film yang menutupi panel ini dirancang untuk menyalurkan panas melalui jendela itu, bahkan pada hari-hari terpanas. It's focusing the infrared or thermal energy of an object and beaming it in this very specific wavelength to the upper atmosphere. Panel ini berisi cairan yang didinginkan oleh film hingga hampir 5 derajat Celcius menurut perusahaan Skycool di California. So it takes a relatively long loop and the film is cooling that fluid as it travels. Cairan dingin disalurkan ke sistem pendingin gedung untuk meningkatkan efisiensi. Satu-satunya energi yang dipakai dalam proses ini adalah pompa kecil untuk mengedarkan cairan. Skycool Systems saves a typical grocery store owner 15 to 20% of their refrigeration costs. Teknologi pendinginan ini bisa banyak diterapkan. Sebuah proyek di India memasang film pada gerobak penjual dan menurunkan suhu lingkungan di dalamnya untuk membantu mengawetkan buah dan sayuran secara lebih lama. Perusahaan ini juga sedang mengerjakan bahan atap untuk bangunan di negara berkembang yang tidak memiliki pendingin ruangan. If you could cool those buildings without electricity, without water, and get them to a comfortable temperature inside, it has the potential to save lives, dramatically increase productivity around the world. Terobosan dari alat baru ini adalah memanfaatkan jendela sempit keluar angkasa yang dingin untuk mendinginkan planet bumi yang memanas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.